AS Roma menang 7-0, sekalinya menang langsung ngamuk, skor keramat. AS Roma secara luar biasa sukses menghajar Empoli dengan skor telak 7-0 dalam laga Serie A 2023-2024 Giornata 4 yang digelar di Olimpico, Senin, 18 September 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. 2 dari 7 gol Roma ke gawang Empoli diborong Paulo Dybala. 5 gol lainnya masing-masing dicetak oleh Renato Sanchez, bunuh diri Alberto Grassi, Bryan Cristante, Romelu Lukaku, dan Gianluca Mancini. Berkat hasil ini, Roma pun meraih kemenangan perdana mereka di musim ini dan kini menduduki peringkat 12 dengan poin 4. Sementara itu, Empoli terpuruk di dasar klasemen dengan sama sekali belum meraih poin. Lagi-lagi Chelsea dinaungi hasil minor, Mauricio Pochettino pasrah penggemar lampiaskan rasa frustasi. Mauricio Pochettino mengatakan bahwa ia tidak dapat mengendalikan reaksi para penggemar Chelsea setelah sebagian pendukung tim tamu tampak mencemooh Ben Chilwell dan kolega pada saat melawan Bournemouth. The Blues terus dihinggapi masalah inkonsisten setelah hanya mampu meraup 1 poin atas tim tuan rumah pada laga pekan kelima Premier League 2023-24. Bermain di Vitality Stadium, Minggu, 17 September 2023 malam WIB, kedua tim bermain imbang 0-0. Hasil ini membuat tim asuhan Pochettino berada di peringkat 14 klasemen dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 5 pertandingan dan dengan kekhawatiran bahwa masalah musim lalu masih jauh dari kata selesai. Dan beberapa penggemar terlihat melampiaskan rasa frustasi mereka ketika pemain timnas Inggris, Ben Chilwell, menghampiri dan memberikan tepuk tangan kepada mereka. Terungkap, Jean-Clair Todibo ogah terima pinangan MU gara-gara ini. Jean-Clair Todibo baru-baru ini mengungkapkan alasannya menolak kesempatan bergabung dengan Manchester United pada musim panas lalu dan lebih memilih bertahan di Nice. Sang bek sempat dikaitkan dengan kepindahan senilai 34 juta pound sterling ke Old Trafford pada bulan Agustus lalu, di mana ia digadang-gadang akan menggantikan Harry Maguire yang tampaknya akan meninggalkan Man United. Namun, Maguire gagal untuk menyetujui persyaratan dengan West Ham setelah mereka menerima tawaran 30 juta pounds untuk bintang Inggris tersebut, dan dia akhirnya bertahan dengan setan merah. Hal ini membuat transfer Todibo menjadi gagal, namun telah terungkap bahwa pemain asal Perancis tersebut tidak tertarik untuk pindah ke Premier League. Pemain berusia 23 tahun itu kini membuka alasan mengapa ia memutuskan untuk tidak meninggalkan Nice musim panas ini, mengklaim bahwa ia merasa tidak cocok dengan proyek yang diajukan oleh Man United. Menang lawan Real Sociedad, Carlo Ancelotti soroti performa telat panas Real Madrid. Carlo Ancelotti terlihat sangat frustasi dengan penampilan Real Madrid di babak pertama meskipun mereka sanggup menang atas Real Sociedad di La Liga. Los Blancos sukses comeback saat menjamu sang lawan dalam laga lanjutan pekan kelima La Liga 2023-24. Bermain di Santiago Bernabeu, Senin, 18 September 2023 dini hari WIB, mereka menang dengan skor tipis 2-1. Real Madrid telah dipaksa untuk bangkit dari ketertinggalan dalam 3 pertandingan dengan 3 gol yang terjadi dalam 10 menit pertama. Gol penyelamat mereka dicetak oleh Federico Valverde di menit 46 serta Joselu di menit 60. Atas hasil ini, Los Blancos berhasil meraih 5 kemenangan La Liga dari 5 pertandingan di musim 2023-24, namun diakui oleh Ancelotti pertandingan tersebut merupakan pertandingan yang cukup sulit untuk timnya. Mengapa AC Milan ogah minta maaf ke fans usai dibantai Inter Milan secara memalukan? Biasanya, skuad Milan memberi gesture permohonan maaf ke hadapan tribun saat kalah secara mengenaskan. Tapi kali ini ogah melakukannya. Pelatih AC Milan Stefano Pioli punya alasan kuat mengapa timnya menolak untuk meminta maaf ke fans di tribun San Siro setelah pembantaian 5-1 oleh Inter Milan akhir pekan kemarin. Hasil itu di luar dugaan, mengingat keduanya merupakan penguasaan klasemen Serie A. Namun tak dinyana, skuad Pioli dibikin hancur lebur oleh permainan Spartan pasukan Simone Inzaghi. Pemandangan lazim di kubu Milan sejak rezim Pioli adalah mereka meminta maaf ke fans setelah dipermalukan lawan secara mengenaskan. Tapi untuk hasil akhir di Derby della Madonnina, Pioli menolak melakukan aksi itu. Para direktur Milan langsung turun ke ruang ganti setelah timnya diluluhlantakkan Inter, coba untuk memberi dukungan moral yang dibutuhkan oleh para pemain. Ini ada banyak pemain muda, Carlo Ancelotti tanggapi sikap Luka Modric yang mulai gerasah-gerusuh dicadangkan.
Ancelotti ingin lebih banyak mengamati perkembangan pemain-pemain mudanya di musim ini. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti menegaskan, Luka Modric tetap berada dalam rencana dia di musim ini, meski jam terbang sang veteran berkurang drastis. Seperti diketahui, bintang Kroasia itu belum sekalipun tampil sejak menit pertama buat Los Blancos di musim ini. Modric sempat mengutarakan curahan hatinya mendapati dirinya dicadangkan dari semula adalah pemain yang sangat diandalkan, bahkan dipandang sebagai ruh permainan tim. Ancelotti bisa memaklumi itu, tapi dia pun punya kebijakannya sendiri dalam mengelola para pemain Madrid. Everton versus Arsenal, Mikel Arteta bongkar alasan cadangkan Aaron Ramsdale dan pilih mainkan kiper pinjaman. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, mengungkapkan alasannya mengapa mencadangkan Aaron Ramsdale dan memilih David Raya sebagai kiper tegener saat menghadapi Everton. Keputusan mengejutkan diambil Mikel Arteta saat Arsenal menyambangi kandang Everton dalam laga pekan kelima Liga Inggris 2023 hingga 2024, Minggu, 17 September 2023 malam waktu Indonesia Barat. Juru taktik asal Spanyol itu memutuskan untuk tak memainkan Aaron Ramsdale yang merupakan kiper utama Arsenal. Padahal, Ramsdale tidak sedang cedera. Arteta lebih memilih David Raya untuk mengawal gawang The Gunners. Raya adalah salah satu rekrutan anyar Arsenal pada musim panas 2023. Kiper berusia 28 tahun itu diboyong dari Brentford dengan status pinjaman. Seusai laga, Arteta langsung ditanyai soal keputusannya lebih memilih Raya ketimbang Ramsdale. Mantan asisten pelatih Pep Guardiola di Man City itu menjawab bahwa tak ada yang perlu dipermasalahkan dari keputusannya tersebut. Dia menyebut hal itu sebagai bagian dari rotasi pemain. Dengan hasil ini, Arsenal berhak meraup 3 poin sekaligus mematahkan kutukan berusia 6 tahun di Goodison Park. Sebelum menang dalam laga ini, Arsenal belum pernah sekalipun meraih kemenangan di Goodison Park sejak 2017. Dari 5 laga sebelumnya, mereka bahkan menderita 4 kekalahan dan hanya merasakan 1 hasil imbang. Takefusa Kubo merebut jati diri Toni Kroos lewat kolong. Bagi pemain sepak bola, dilewati lawan dengan cara dikolongi merupakan hal yang memalukan. Apalagi kalau pemain sekelas Toni Kroos yang dikolongi oleh pemain muda, Takefusa Kubo. Momen itu terjadi saat Real Madrid berjumpa dengan Real Sociedad pada pekan kelima Liga Spanyol 2023-2024 di Santiago Bernabeu, Senin, 18 September 2023 waktu Indonesia Barat. Walaupun Sociedad kalah 1-2 dari Madrid di laga ini, Kubo sempat tampil meledak-ledak, khususnya di babak pertama. Pertahanan Madrid dengan mudah diacak-acak olehnya. Pemain berusia 22 tahun tersebut mencatatkan total 3 kali dribble sukses, 4 peluang tercipta, dan 2 kali umpan silang yang berhasil. Salah satu momen menarik terjadi di ujung tambahan waktu babak pertama. Aksi Kubo mengundang decak kagum dari seluruh pasang mata. Kubo yang menerima bola di sisi kanan lapangan, langsung dikejar dan ditekan oleh Kroos. Dalam situasi sempit dan cepat, Kubo melakukan trik mengolongi Kroos. Pertama, bola ditarik dengan kaki kirinya untuk memancing kolong Kroos terbuka. Begitu Kroos terpancing, Kubo dengan cepat mendorong bola melewati sela-sela selangkangan Kroos. Khusus Real Madrid, Takefusa Kubo bisa dibeli setengah harga. Real Madrid punya hak istimewa untuk mendatangkan Takefusa Kubo kembali ke Santiago Bernabeu. Pemain Real Sociedad itu bisa dibeli dengan setengah harga. Kubo dilepas permanen oleh Madrid pada musim panas 2022 lalu. Pemain berusia 22 tahun itu dijual ke Sociedad dengan harga hanya 6,5 juta euro. Keputusan itu diambil lantaran Kubo yang dulunya dibeli Madrid dari FC Tokyo pada 2019 tidak berkembang pesat. Ia sulit menembus tim utama. Kubo bahkan sempat dipinjamkan ke 3 klub berbeda selama periodenya di Madrid. Namun, semua peminjaman itu tidak menjamin dirinya segera dapat tempat di Madrid. Melihat apa yang ditampilkan Kubo, sejumlah penggemar ada berpendapat bahwa Madrid harusnya menebus kembali sang pemain. Menurut laporan Marca, Madrid bisa membelinya dengan harga murah. Ada perjanjian Madrid dan Sociedad bahwa Kubo bisa dibeli kembali seharga 33 juta euro. Jumlah tersebut hampir setengah dari klausul pelepasan yang ada di kontraknya. Klausul pelepasannya saat ini diketahui berada di angka 60 juta euro. Chelsea mediocre, hanya 7 kali menang dalam 9 bulan. Chelsea membiasakan diri jadi klub mediocre sepanjang 2023.
Bagaimana tidak, baru 7 kemenangan yang diraih di segala kompetisi dalam 9 bulan terakhir. Chelsea kembali tidak bisa meraih kemenangan pada pekan kelima Liga Inggris 2023-2024, Minggu, 17 September 2023 waktu Indonesia Barat. Chelsea ditahan imbang Bournemouth 0-0 di Vitality Stadium. Peluang yang diciptakan anak asuhan Mauricio Pochettino ini sebenarnya banyak. 14 tembakan dan 6 diantaranya tepat sasaran, tetapi tidak ada yang jadi gol. Hasil tersebut membuat Chelsea kini bertengger di peringkat ke-14 klasemen sementara. The Blues baru mengoleksi 5 poin dari 5 pertandingan. Alasan Liverpool tak bisa saingi Manchester City di EPL musim ini. Legenda Manchester United Peter Schmeichel meyakini Liverpool belum bisa menyaingi Manchester City dalam perburuan gelar Premier League musim ini. Juara bertahan Manchester City tampil sangat perkasa di Premier League musim ini. Tim asuhan Jurgen Klopp tersebut mampu menyapu bersih 5 kemenangan. Manchester City kini berada di puncak klasemen sementara Premier League. The Citizens mengumpulkan 15 poin setelah menjalani 5 pertandingan. Sementara itu, Liverpool menguntit Manchester City di peringkat ketiga. Pasukan Jurgen Klopp hanya terpaut 2 poin dari sang pemuncak klasemen. Schmeichel menilai Liverpool masih belum bisa menyaingi Manchester City dalam perebutan gelar Premier League musim ini. Sebab, dia melihat lini belakang The Reds sangat rapuh. Ex-Liverpool Steve McManaman mengharapkan mantan klubnya bisa berbuat banyak di Premier League musim ini. Namun, dia sangat mengkhawatirkan lini belakang The Reds. Puasa kemenangan AS Roma berakhir, Jose Mourinho, tidak ada yang spesial. AS Roma akhirnya meraih kemenangan pertama di Liga Italia 2023-2024. Menurut manajer Jose Mourinho, tidak ada yang spesial dengan momen tersebut. Roma mengakhiri puasa kemenangan mereka dengan cara yang luar biasa. Giallorossi sanggup menghajar telat Empoli pada pekan keempat Liga Italia 2023-2024. Pesta gol yang diciptakan Roma di rumah sendiri tidak tanggung-tanggung. Paulo Dybala dan kawan-kawan menyudahi laga di Stadio Olimpico dengan skor 7-0. Dengan hasil positif tersebut, Roma naik ke posisi 12 klasemen sementara. Total poin yang dikumpulkan dari 4 pertandingan berjumlah 4. Bagi Mourinho, Roma tidak seketika jadi tim yang luar biasa dengan kemenangan telak barusan. Ada hal-hal yang masih harus dibenahi untuk pertandingan selanjutnya.